Tapi Tuhan katakan tidak. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau saya memang harus melayani, saya siap dan tolong lembutkan hati mama saya. Perkenalkan, nama saya Grace Luciana Simbolon, biasa dipanggil GG. Puji Tuhan, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan kesaksian bagaimana baiknya Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, bagaimana penyertaan Tuhan Yesus yang selalu tidak pernah habis yang saya rasakan di dalam kehidupan saya, khususnya saya ini adalah seorang yatim piatu. Pada tahun 2018, setelah menyelesaikan pendidikan saya dari Universitas Surya Nusantara, saya berencana untuk langsung bekerja, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Karena pada saat itu saya mendapatkan panggilan dan saya mendengarkan suara Tuhan dan dengan lembut Dia berkata, "Ikut aku, mari melayani denganku." Namun secara manusiawi saya belum mengerti apa maksud dari perkataan itu. Saya pun berdoa dan bergumul kepada Tuhan agar kiranya saya diberikan pengertian supaya saya mengerti apa maksud dari perkataan itu. Dan sama seperti harapan saya dan harapan mama saya pada saat itu, saya langsung bekerja. Tapi Tuhan katakan tidak. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau saya memang harus melayani, saya siap dan tolong lembutkan hati mama saya agar saya diizinkan untuk mengikuti pergerakan 1000 misioneri pada saat itu. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Akhirnya saya pun diizinkan untuk mengikuti pergerakan 1000 misioneri. Dan akhirnya saya pun ditempatkan di Papua, tepatnya di Merauke. Saya melayani di sana dan singkat cerita, saya pun memutuskan untuk bekerja. Selesai pelayanan, saya memutuskan untuk bekerja di Jakarta. Saya bekerja di Jakarta sebagai finance and accounting. Dan pada saat itu juga semua keadaan begitu baik. Tidak ada kekurangan, bahkan semua Tuhan cukupkan baik itu kehidupan kami. Tapi tidak di tahun 2022. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena adik saya telepon dari kampung. Dia berkata, "Kak, tolong doakan mama." Nah, pada saat itu saya merasa gelisah. Tolong doakan mama sedang sakit dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan hati saya pun merasa ada apa ini karena mama itu jarang sakit. Dan akhirnya saya pun berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kiranya diberikan kesembuhan kepada mama. Dan pada saat itu saya berusaha untuk video call mama saya karena saya mau melihat keadaan mama saya pada saat itu. Dan saya video call, saya melihat dia sudah dengan keadaan tubuh yang lemah dan juga dengan keadaan sudah sesak nafas. Dan saya pun berdoa, Tuhan tolong berikan kesembuhan kepada mama saya. Adik saya pun mematikan teleponnya pada saat itu. Namun saya berdoa tetap dalam hati agar mama saya diberikan kesembuhan. Namun 1 jam kemudian saya ditelepon kembali dan saya dapat berita bahwa mama saya sudah meninggal. Dan itu singkat sekali. Dan saya pada saat itu saya freeze. Pada saat itu saya terdiam. Namun saya kecewa sama Tuhan karena pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau bisa melakukan segala hal di dalam kehidupan ini, tapi kenapa Engkau tidak memberikan kesembuhan dan kesempatan kepada mama saya? Saya sudah melakukan apa yang Tuhan minta, bahkan pelayanan pun saya siap untuk melayani Tuhan, tapi kenapa harus seperti ini? Dan akhirnya saya pun di besok harinya saya pulang untuk melihat orang tua saya, mama saya, dan pada malam harinya saya masih ingat
saya ajak adik saya pegang tangan mereka, kita berdoa. Pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, mungkin secara manusiawi saya tidak mengerti apa yang menjadi rencanamu. Tapi saya percaya rencanamu adalah rencana yang sempurna dan rencanamu tidak ada yang gagal. Dan tolong Tuhan berjanjilah kepada kami, pada saat ini kami tidak mempunyai orang tua di dunia ini. Berjanjilah kepada kami, Engkaulah Tuhan Yesus yang turun tangan, yang menjadi orang tua kami, yang mendidik kami, yang mengajar kami, dan membutuhi segala kebutuhan kami. Itulah janji kita dan Tuhan. Dan pada akhirnya, 1 minggu kemudian, saya harus kembali ke Jakarta untuk bekerja. Karena kalau saya lemah, kalau saya menyerah, bagaimana dengan adik-adik saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Walaupun dengan berat saya harus meninggalkan adik-adik saya pada saat itu di rumah karena mereka masih kecil dan mereka masih butuh didikan, tapi keadaan yang selalu membuat harus tetap kuat dan tidak boleh menyerah. Karena bagi saya, adik-adik saya ada hal yang harus saya perjuangkan, baik itu mimpi dan cita-cita mereka. Karena mungkin harapan mereka saat ini adalah hanya saya. Dan saya juga selalu berharap kepada Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan saya menjadi seorang kakak, saya harus bisa melayani mereka dengan baik juga. Dan puji Tuhan, Allah itu sangat luar biasa ketika mama saya setelah pergi untuk selama-lamanya dan kita ditinggal hingga pada hari ini, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Tuhan tepati janjinya. Adik-adik saya dapat menggapai cita-cita mereka, menggapai segala mimpi-mimpi mereka. Mereka telah menyelesaikan pendidikan mereka juga dari Universitas Surya Nusantara, menjadi seorang pendeta dan seorang perawat. Dan pada saat ini ada satu perjuangan lagi, adik saya pada saat ini yang sedang berkuliah di Jakarta mengambil jurusan keperawatan. Sama seperti halnya kemarin, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini, besok, dan bahkan seterusnya Tuhan akan tolong. Itu yang saya percaya di dalam kehidupan ini dan itu yang menjadi pegangan saya. Kiranya kesaksian yang saya bagikan ini dapat menguatkan iman kita dan khususnya lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Sama seperti halnya yang kita rasa pada saat ini, kalau Tuhan akan bantu kita walaupun kita ini seorang yatim piatu, saya yakin dan percaya di luar sana juga bisa melakukan hal yang baik asal bisa berjalan dengan Tuhan. Ini kesaksian yang dapat saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih.